Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, ada kisah lucu dari tanah Madura. Seorang suami ngomong kepada istrinya, "Dek, kalau saya mati, Dek, tolong kasih kain kafan yang sudah robek-robek. Kalau saya mati, tolong dibungkus dengan kain kafan yang sudah robek-robek." Sang istri bertanya, "Kenapa harus kain kafan yang robek?" "Loh, kalau saya dibungkus kain kafan yang utuh, maka nanti saya ditanya oleh malaikat." Jawaban suaminya. Ini sebuah dialog yang menyinggung kita semua, sebuah obrolan yang mengingatkan kita semua bahwa kita ini ingin enaknya saja, kita ini semuanya pengennya langsung masuk surga tanpa berbuat amalan-amalan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyinggung masalah ini. Beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi, "Al-ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil jannah." Ada yang disebut ahmak, yakni orang yang atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil jannah, tetapi mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, nafsu adalah untuk dikendalikan, tidak untuk diliarkan, tidak untuk dibebaskan, tetapi nafsu adalah dikendalikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tujuannya Allah Subhanahu wa taala, fokusnya Allah Subhanahu wa taala, kata Buya Hamka, walaupun jalan berliku, walaupun jalan sulit, walaupun jalan penuh onak dan duri, nanti akan sampai juga ke tujuan. Umpamanya kita menuju ke satu tempat, Jakarta umpamanya. Menuju Jakarta kadang sampai berlari, kadang gerak cepat, kadang gerak lambat, kadang jatuh, kemudian bangkit lagi. Kadang ada halangan di jalan, entah macet, entah apa. Nanti sampai juga kalau tujuannya jelas. Maka dengan semangat lillahi ta'ala akan sampai juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang berakal, orang yang benar, orang yang jujur, insya Allah kita akan memenuhi segala kriteria yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada intinya adalah undangan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala atau kasih sayang Allah kepada kita, sehingga beliau memberikan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan syariat kepada kita. Ada seorang ulama bernama Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz ini, beliau mengatakan, tidak ada tipuan yang aku takutkan pada diriku kecuali aku merasa ahli surga tetapi tertipu dengan perbuatan-perbuatanku. Maksiat jalan, dosa-dosa terus mengalir, tiap hari tidak ada perbaikan akhlak, tiap hari tidak ada perbaikan ibadah, tiap hari tidak ada perbaikan untuk yang lebih baik lagi. Terus tenggelam dalam gelombang maksiat dan gelombang dosa. Tapi kemudian mati ingin masuk surga. Inilah bagian dari yang disebut dengan ahmak. Ahmak seperti memimpikan, mengimajinasikan perahu yang berjalan di atas bebatuan. Tak ada perahu yang bisa berjalan di atas bebatuan. Itu namanya mimpi, harapan kosong. Litamani, mengangan-angankan hal yang tidak mungkin. Barangkali contohnya kita yang sudah dewasa, sudah 50 tahunan, sudah 60 tahun, 70 tahun, mengangan-angan ingin kembali menjadi muda kembali, ingin menjadi Aldebaran, ya tidak mungkin, sudah kelewat.
nenek-nenek ingin jadi andin kembali, ingin jadi muda kembali, tidak mungkin. Itu namanya hayal lit tamani, sesuatu yang diinginkan tapi itu hal yang tidak mungkin. Demikian pula masuk surga tetapi tidak beramal, kerjaannya foya-foya, maksiat, dosa, dan kemudian memimpikan hal masuk surga. Buya Hamka mengingatkan kita tidak akan ketemu dengan jalan itu. Adapun kemudian kita sekuat tenaga, sekuat sebisa-bisanya untuk beribadah kepada Allah, amal kita tidak akan layak ditimbang dan masuk ke surga. Ditimbang beratnya tidak layak ke surga. Tapi insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Nihwan TV, ada satu hal yang perlu kita ingat kembali. Benar Allah Maha Pengampun, benar Allah mencucurkan rahmatnya. Cuma ampunan Allah harus kita jemput, rahmat Allah harus kita jemput. Jangan terlena dengan kata-kata Allah Maha Mengampuni. Allah Maha Mengampuni kalau kita menjemput amalan-amalan yang bernilai dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin, ayil maut, adalah kematian. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Ini isyarah, boleh jadi hari ini kita nyembah Allah, besok belum tentu kita nyembah Allah. Jam ini kita nyembah Allah, jam berikutnya belum tentu kita nyembah Allah. Menit ini kita nyembah Allah, menit berikutnya tidak ada jaminan kita nyembah Allah. Boleh jadi nyembah hawa nafsu kita, memperturutkan nafsu kita, terus foya-foya, mati masuk surga. Itu keinginan yang hampa namanya, keinginan yang tidak mungkin. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan keimanan kita. Iman ini adalah benih. Hati ini, kata Al-Ghazali, hati ini adalah tanah, benih, kemudian ditanam di tanah yang subur, kemudian kita menjalani syariat yang telah Allah berikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, maka kita namanya roja, berharap. Roja ini adalah harapan yang ibaratnya seorang petani sudah membajak sawah, sudah membajak ladang, sudah menanam, sudah menyirami, sudah menyingkirkan rumput-rumput dari tanaman itu. Kemudian kita juga terus pelihara dari hama-hama, kita pupuk terus tanam-tanaman, baru berharap panen. Berharap panen dengan usaha yang sudah maksimal, inilah namanya roja. Tapi kalau kita tidak menanam, tidak membajak sawah, tidak menyiangi, tidak segala macam yang terkait dengan pertanian, kemudian umpamanya berharap panen di tanah itu, maka ini namanya lit tamani, khayalan kosong. Semoga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jemput hidayah Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya, syariat-syariatnya, dan kita tidak tenggelam dalam kemaksiatan. Kita sudahi kemaksiatan, kita sudahi amalan-amalan yang kontraproduktif untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap kepada Allah akan memberikan ridhonya, surganya, ampunannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.